Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dan Alanda Fitrah. Saya sebagai siswa di SMKN 1 Cimahi kelas. Saya ngambil jurusan RPL. Ya, saya ada di jurusan RPLB. Saya kelas 10 RPLB. Ya, di sini saya akan menjelaskan sebuah program yang udah saya buat mengenai sebuah program sederhana yang menggunakan bahasa C++ ya. Ini merupakan tugas akhir dari kelas 10 di jurusan RPL, yang dimana tugasnya itu eh, memprogram sebuah program sederhana menggunakan bahasa C++ yang telah diajarkan. Oke, dan untuk temanya, saya memilih tema Cryptopedia. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dulu, apa sih itu Cryptopedia? Cryptopedia merupakan sebuah program yang dimana program itu programnya ini untuk dikhususkan pada orang-orang yang awam dalam dunia cryptocurrency. Ya, sebelumnya mungkin kalian tahu lah apa itu kripto, kalian pernah denger lah pasti Bitcoin, kripto, atau blockchain, pasti kalian pernah denger lah itu tuh apa. Nah, di program kali ini saya itu akan menjelaskan memberikan sebuah program yang dimana program ini akan mengajarkan dan memberikan edukasi seputar cryptocurrency. Semisalnya, di sini tuh akan menjelaskan apa itu kripto, apa itu blockchain, apa itu DeFi, apa itu wallet. Ya, gue di sini akan menjelaskan semuanya. Oke, sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan satu persatu dari program yang udah saya buat ini, agar mungkin ke depannya kalian paham program apa aja yang saya gunakan dalam membuat sebuah program Cryptopedia ini. Oke, mari kita mulai dari header yang udah saya buat di sini. Saya memakai beberapa header untuk dalam membuat program ini. Pertama ada include Windows H. Oke, include ini itu fungsinya adalah untuk menggunakan fungsi Windows API untuk kontrol konsolnya. Jadi contohnya itu untuk mengganti warna teks atau bahkan mengatur konsol itu menggunakan include ini. Jadi include ini tuh ya dipakai untuk membawa fungsi-fungsi dari Windows. Lanjut ada ini apa? Ada include Conio. Conio ini berfungsi untuk input atau output kon konsol ya. Jadi Conio ini berfungsi buat input atau output konsol. Contohnya tuh kayak get dan bit. Lalu ada include IOStream ya. Include IOStream ini merupakan eh, dasarnya ya, dimana ini tuh buat input atau output standar ya. Contohnya itu cout dan cin yang biasa sering digunakan. Kemudian ada include string yang dimana itu untuk menggunakan tipe data yang dimana tipe yang menggunakan manipulasi string. Lalu ada vector, vector ini untuk multi threading. Kemudian ada thread ya. Kemudian ada thread sebagai multi threading ya. Thread itu kalau vector ini untuk array dinamis, sedangkan string untuk uh, integer string. Kemudian untuk include chrono, ini untuk memanipulasi waktu. Jadi kayak buat mengatur delay waktu itu pakai include chrono. Lalu ada include iomanip. Fungsinya apa? Ini fungsinya untuk manipulasi output ya, output set web. Kemudian ada include random, yang dimana fungsi include random ini untuk menampilkan angka secara random ya, secara acak. Dan juga ada include limit, yang dimana fungsinya adalah tipe untuk melimit data ya. Jadi kayak membatasi. Oke, lanjut. Kemudian ada include namespace std. Yang dimana fungsi include namespace std itu adalah menggunakan namespace std agar tidak perlu mengetik std lagi di saat aku mau ngetik yang lainnya. Jadi kita udah cukup sekali ngetikin aja. Kemudian ada handle console get std ini. Fungsinya untuk apa? Fungsi ini untuk handle untuk konsol window ya, untuk ngehandle atau ngehandle control Windows. Jadi kita bisa pakai ini untuk gitu. Kemudian lanjut ada enum color ya. Enum color ini apa? Enum color ini adalah merupakan sebuah kode yang dimana itu merupakan sebuah kode CMD bawaan Windows-nya ya. Jadi kita kalau misalnya pakai warna kita harus pakai enum color ini. Contoh nih, ini ada CLR default 7 yang dimana CLR default 7 itu artinya default ya, warna default. Kita menggunakan angka 7. Kemudian kalau misalnya kita mau warna biru, kita bisa gunakan angka 9. Kalau misalnya kita cyan, itu pakai 11. Kalau misalnya magenta, itu bisa pakai 13. Kemudian pakai misal white, pakai 15. Yellow, pakai 14, gini. Nah, itu merupakan contoh yang ini. Karena ini saya akan pakai beberapa warna ini, jadi saya input itu di sini. Nah, kemudian lanjut. Nggak bisa di-scroll. Oke. Mana ya? Oke, di sini ada void set color.
Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mengubah warna teks di konsol. Jadi ini tuh menggunakan misalnya swipe color. Nah, kita tuh ya manfaatin ini buat mengganti warna si itunya. Kemudian ada reset color, set color default. Ini tuh fungsinya untuk mengembalikan warna default. Integer console width ya. Ini tuh fungsinya untuk mana gitu deh. Oh ya ini void CLS itu untuk nge-clear ya, nge-clear lagi ngebalikin warna ke default. Kemudian ada void reset color. Ya dimana fungsi dari void reset color ini adalah benar. Ya, tadi buat ngereset gitu. Nah, ini ada integer console width yang dimana integer console width itu fungsinya adalah mendapatkan lebar konsol untuk ketentuan keperluan formatting. Jadi kayak ini tuh fungsinya buat dapetin kita lebar konsolnya ya. Oke. Oke, mari kita lanjut. Di sini ada console screen integer console width ya. Ntar kita scroll dulu. Em, Nah, oke. Mari kita jelasin dari yang ini. Sorry, sorry. Integer console width itu berfungsinya adalah apa? Fungsinya itu untuk mendeklarasikan fungsi yang mengembalikan integer lebar konsolnya. Jadi kita bisa pakai ini. Kemudian ada console screen buffer info serial. Ini fungsinya untuk apa? Untuk membuat variabel CSBI bertipe console screen buffer info untuk menyimpan informasi layar konsol. Lanjut di baris 33 ada get console screen buffer info H console dan CSBI. Fungsinya apa? Itu mengisi variabel CSBI dengan informasi aktual dari konsol menggunakan Windows API. Ya, baris 34 ada return CSBI DWS size SX ya. Ya, ini fungsinya untuk apa? Kalau ini tuh return CSBI ini tuh fungsinya untuk mengembalikan nilai DWS size ini ya. eh yaitu lebar konsol dalam jumlah karakter. Jadi mengembalikan nilai jumlah ini. Kemudian ada void di sini. Ada void center print ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mencetak teks di atas layar tengah layar. Jadi mana bentar lagi center print ya. Fungsinya untuk mencetak teks di tengah layar parameter costring. Jadi teks yang akan dicetak itu ya pakai ini. Lanjut ada integer console width ya. Yang dimana fungsinya adalah mendapatkan lebar konsol dan menyimpannya di variabel w ya di sini. Kemudian integer pad ya, menghitung padding atau spasi dengan rumus. Dengan rumus ini lebar konsol panjang digunakan teks. Oke, sama dengan fungsi. Lalu lanjut cout. Cout string pad ya. Fungsinya untuk apa? Untuk mencetak spasi sebanyak pad karakter ya. Lalu dengan s lalu nyulan. Sip, lanjut. Di sini ada void wait any key ya. Void any key untuk apa? Untuk fungsi untuk menunggu user menekan tombol sembarang. Jadi wait any key ini untuk kalau misal kita udah beres nih programnya. Nah, itu kita bisa pakein ini misalnya buat kalau udah selesai terus user suruh menekan tombol sembarang ya. Kita butuh kalau di programnya sangat dibutuhkan. Nah, lalu setelah dipencet itu kita akan munculin ini sebelum itu tuh. Tekan tombol aja sebelum kembali. Oke, oh tadi udah dijelasin belum itunya? Oke, lanjut ke bawah. Bentar guys, nge-lag. Mana tadi? 4. Oke sip. Di sini ada bagian ini, integer get input, integer min, integer max fee. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah membaca seluruh input ya. Jika gagal, return min fee itu bakal sebagai fallback-nya ya. Jadi kalau misalnya gagal, return in fee itu bakal jadi sebagai fallback-nya. Kemudian ada while true, string s ya. Itu fungsinya ya sama kayak tadi buat ngebaca seluruh baris input. Jadi kalau gagal ya return si event itu sebagai fallback-nya. Lanjut 5053. Ya, block try as ya, untuk konversi string ke integer. Nah, ini buat string ke integer guys. Jadi setelah mengubah string itu ke integer jadi bisa throw exception atau juga jika bukan angka ya. Kemudian ada try, jadi cek apakah angka ini udah diizinkan atau enggak ya. Jadi apakah angka itu dalam range yang diizinkan atau tidak ya. Jika ya, mungkin return nilai tersebut. Jika ya, mungkin ya, betul. Seperti itu.
Lalu ada baris 53, integer Vistoy S ya. Fungsinya adalah menangkap semua jenis exception ya. Exception ya dimana jika input bukan angka itu tuh. Kemudian lanjut, 54 adalah ketika baris menampilkan pesan error jika input invalid ya. Jadi ini akan menampilkan pesan error jika input invalid. Oke, tujuan itu ya biar validasi input guys agar supaya user agar atau program itu nggak crash ya. Jadi kita pakai ini. Lanjut 56, kita tuh bagian ini. Oke, fungsi untuk mendeteksi banner atau header atau dari program itu sendiri ya. Ini kita cek lihat cout fungsi antara minv dari itunya. Oke, kita lanjut. Nah, sini tuh ada judul guys. Nah, ada judul. Nah, kita bisa pakai void print banner set color. Nah, ini tuh buat kita munculin si ininya dan kita bisa set color ke warna biru tadi. Kita menggunakan tadi enum yang udah kita pakai tadi. Nah, ini tuh untuk reset colornya. Oke, lanjut. Hmm, oke, di sini juga ada void ya, di mana ini tuh mendefinisikan fungsi bernama neon loading minimal ya. Jadi mendefinisi ini nih mempunyai dua parameter, integer length 36, integer delay 8 ya. Length ini fungsinya untuk panjang loading barnya, default 36. Kemudian kalau di delay ms ini ya tadi udah kita sebut kita pakai delay sekitar dalam range 5 detik 8 milisecond 8 milidetik. Lanjut ke bawah. Tadi mana? Jauhan, guys. Oke, CLS. CLS ini fungsinya apa? Fungsinya membersihkan layar konsol ya, kayak tadi, untuk nge-clear. Terus set color, CLR dulu kita nge-set warna biru di warna ininya. Set color magenta untuk mengubah warna ke magenta. Lanjut, sini sama kayak tadi. eh Sama kayak tadi juga, ini 79. Terus 8. Nah, ini guys. Nah, kalau untuk ini, perulangan dari satu sampai eh length 36 ya. Jadi ini tuh merupakan animasinya. Ini udah saya tandain juga karena kemarin tuh bingung banyak error di sini. Jadi setiap iterasi itu nambah panjang loading barnya. Kemudian di sini tuh cout, mata di cout. Nah ini cout loading. Fungsinya untuk apa? Ini fungsinya R nih untuk carriage return ya. Jadi menggerakkan kursor kembali ke awal baris. Digabungkan supaya proses bar bisa ngegambar ulang di apa ya namanya di baris yang utama itu. Oke lanjut, ada integer left i ya. Untuk left ya ini tuh ini udah jelasin left part, left bar. Ya untuk integer r itu yang ini tuh bagian proses yang udah terisi, sedangkan right itu bagian yang belum terisinya ya. Ini udah, ini belum. Kemudian ada for integer 0, nah, itu menggambarkan bagian proses dengan progress terisi dengan karakternya ya. Jadi itu tuh bagian gambar bagian progress terisi dengan karakter. Oke. Mana lagi? 9. Ini udah, ini udah. Nah, nah kalau misalnya jadi kayak misalnya progress itu belum penuh, warnanya bisa diganti magenta untuk efek glow-nya ya. Jadi efek glow-nya itu bisa kita pakai magenta di sini buat efek glow-nya. Itu tuh agak ribet ya kemarin kalau kita bikin. Ya, di sini juga ada set color crayon itu tuh buat ngeganti untuk melanjutin warna gambar barnya ya di situ. Ini kalau udah ke warna ya berarti jadi kian. Untuk bagian nomor 101 ya, for integer j sama dengan 0 itu fungsinya untuk apa? Menggambar bagian kosong dari progresi bar tersebut guys. Jadi bakal menggunakan spasi ya buat di situ tuh. Untuk baris 104 cout stw ya ini 103 103. Itu menutup progres dengan bar tanda ini. Nah, itu buat nutup progresnya. Ya kemudian ada cout STW SETW 3. Nah itu tuh fungsinya apa? Mengampilkan angka presentase dan juga SETW 3 itu memastikan angka itu bisa rapi, misal 25% atau berapa persen. Nah tadi ntar bakal ada delaynya gitu di antara misal 10-25%. Nah itu tuh fungsinya adalah memastikan angka tetap rapi ya. Untuk 106 ini eh cout flush. Nah flush itu untuk apa? Memaksa output langsung tampil tanpa buffering. Jadi kayak penting banget ini untuk animasi agar setiap frame itu bisa muncul tepat waktu. Kemudian lanjut 107 reset color. Oh ini saya dulu. STD distrait ini. Bagian sini tuh fungsinya untuk apa? Nah, ini tuh untuk memberikan jeda animasi sesuai delay-nya.
udah tadi kita pakai chrono ya. Kita tadi udah tulis di atas include chrono. Nah, itu fungsinya untuk memberikan jeda animasi sesuai nilai-delaynya. Nah, kita pasang delay itu di angka kecil di sini beberapa millisecond, guys. Nah, itu pakai saya kan millisecond. Kemudian di sini ada reset color untuk reset warnanya. Kemudian ini untuk pengaturan waktunya 250 millisecond. Ya, kayak tadi. STD. Kemudian lanjut cout nn ya, nanti kamu buat dua baris kosong. Ini buat baris kosong kalau udah beres. Terus std di street untuk street street. Lanjut, guys. Tadi itu kita sampai sini ya, std. Nah, itu jadi ke intinya ngasih delay 2,5 detik ya buat sebelum nampilin hasil selanjutnya. Oke, lanjut. Di sini ada ds void drawmain self header. Fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk mendefinisikan fungsi yang digunakan untuk menampilkan header utama aplikasi ya. Ini tuh nampilin header utamanya. Ya, tadi yang di atas itu tuh. Terus kemudian lanjut ada print banner. Print banner fungsinya untuk apa? Mendapatkan banner ASCII art yang tadi udah bikin di bagian atas aplikasi tadi, untuk judul judul program. Jadi bakal tetap ada si banner itu di ntar dalam programnya. Oke, lanjut. Hujan. Terus ada ini untuk set color ya, ganti magenta. Yang reset colornya integer console width. Oke, lanjut. Center print. Oh ya, center print guys. Center print untuk ya ini nampilin teks dulu ini tengah layar ya. Jadi biar itu ada di tengah-tengah, nanti ya kita pakai center print. Terus cout n untuk nambah baris kosong. Set color gray ini untuk ngatur warna jadi abu-abu. Integer w untuk console width. Nah, ini untuk apa? Untuk ngambil lebar ya. Tadi udah jelasin lebar width atau console. Jadi bisa itu dipakai untuk membuat garis horizontal yang panjangnya sesuai layar ya. Lanjut 121 cout string. Nah, ini untuk apa, guys? Ini untuk mencetak garis horizontal. Ya, jadi kayak garis horizontal tau lah. Terus jadi kayak panjangnya juga lebar layar, dan kita set di sini tuh 72, jadi maksimal 72 karakter. Set color, draw footer, aduh, like. Lanjut draw footer. Oke, tadi sampai oke, lanjut. Void draw footer yang ini tuh fungsinya untuk apa? Mendefinisikan yang ini nih. Mendefinisikan fungsi untuk menampilkan footer di bawah dabian. Jadi kayak ngedefinisin fungsi itu untuk nampilin footer di bawah tampilannya. Set color ya untuk ngeset warna, integer integer w kayak tadi disebutin. Oke, masih mirip yang tadi. Ini juga sama. Nah, untuk yang ini nih, show agak beda ya. Kalau show ini tuh lebih kayak nampilin ya. Integer show. Jadi kayak ngedefinisiin fungsi untuk nampilin bagian pengantar materi ya. Jadi kita pakai void show. Nah, si show-nya ini ngambil itu dari bawah guys, ada ntar break pengantar. Ini ngedefinin untuk fungsi nampilin bagian pengantar materi ya. TLS ini untuk ngebersihin layar konsolnya. Terus ada drawMine Cell Shader untuk menampilkan header yang udah dijelasin sebelumnya. Nah, ini untuk isinya nih, reset color. Nah, reset color kita reset dulu warnanya, terus cout. Nah, baru kita isi teksnya tuh yang mau kita sampaikan. Nah, kita udah masukin juga di sini teksnya. Udah diganti juga warnanya. Terus sampai sini lah. Jadi kayak pokoknya itu ngambil teks dari si pengantarnya. Jadi kayak pengantar tuh ngambil teks dari yang udah disiapin. Oke, lalu di sini juga ada wait any key ya. Ya, ini perlu banget di program ini, saya benar-benar butuh ini untuk jadi kayak misal udah beres. Nah, itu kamu tinggal milih tombol apa aja untuk enter untuk kembali ke halaman utama. Jadi kita pakai wait any key ini. Nah, untuk blockchain juga sama tuh, kayak tadi ini sama aja, cuma beda ini. Kita pakai show, lalu kita masukin blockchain di sini. Kemudian ada CLS ini untuk nge-clear layarnya. Lalu ada draw main cell header ini untuk menampilkan header yang tadi udah disebutkan. Kemudian ada set color itu fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan warna kayak udah disebutkan tadi juga. Pokoknya sampai hampir sama lah. Ini juga sama ya, cuma bedanya di ini aja. Oke, lanjut. Nah, kita tadi juga nih, wait any key untuk nge-close si itunya. Nah, ini yang mining ya, void show mining, jadi buat nutupin mining.
Terus lanjut lagi. Ini kita tanding kemarin kemarin soalnya di bagian sini tuh error ya. Jadi kita tandain dulu soalnya biar agak bingung kemarin saya kecampur nih antara ini sama ini kemarin. Gak tau yang mana kehapus tuh. Jadi saya tandain dulu sini. Terus lanjut. Ya, lanjut ini bagian DeFi juga sama tuh. Kita pakai beberapa poinnya tuh sama ya. Pokoknya jadi kayak saya ada blockchain, ada pengertian, ada show DeFi, ada top coin itu pokoknya sama metode ini tuh pakai fungsi yang begini. Tuh sama ya, diberi warna juga. Jadi warnanya pakai bawaan Windows CMD-nya. Kan ada void show NFT juga, ini NFT ya. Program itu fungsinya mirip sama yang tadi. Ini ada void anything juga. Terus ada settingan warnanya, ini top coins. Cukup simple. Oke. Nah, ini ada sejarahnya juga. Saya bikin lengkap agar ya bisa paham tuh kripto itu dari mana asalnya, fungsinya untuk apa, ada apa aja. Kemudian ada judul boxnya. Untuk bagian ini tuh saya kemarin error, jadi saya pisahin dulu. Kemarin pisahin. Nah, ini ada glosarium ya. Hampir sama glosarium juga berfungsi untuk eh, ngasih info-info yang secara singkat gitu. Jadi kayak bisa susun dari blockchain, desentralisasi, Ethereum dan sebagainya. Jadi saya terstruktur juga menggunakan fungsi yang sama. Lanjut. Nah, ini ada set color magenta. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menyetel warna menjadi warna magenta. Cout, ini juga sama tuh. Ya sama kayak tadi lah. Yang dari tentang saya. Oke, ya, lanjut. Di sini ada, oh ya, ini bagian quiz ya, udah mulai ganti nih. Nah, pertama ada void untuk mendefinisikan fungsi untuk mode quiz. Kemudian ada kayak tadi juga challenge untuk nge-clear layarnya dulu. Kemudian ada ini draw main cell, dimana ya kayak tadi nampilin judul header aplikasinya untuk bannernya. Lanjut untuk cout-nya kita pakai ya kayak tadi. Kita pakai judul kan latihan soal ya di sini. Oke. Nah, sini ada struct key ya. Nah, ini tuh untuk apa? Buat struktur data key untuk satu soal. Jadi, struktur ini untuk ngebikin struktur data itu untuk satu soal, dan si Q ini untuk isi pertanyaan, OPTS ini untuk daftar pilihan jawaban, ANS ini untuk indeks nomor jawaban yang benar ya. Untuk vektor Q itu biar kita tuh bisa input banyak soal ya. Kita pakai ini tuh biar input banyak soal karena kebetulan ada berapa ini? Ada 30 soal kalau nggak salah. 30 soal. Saya bikin 30 soal. Oke, lanjut. Nah, jadi setiap elemen itu punya pertanyaan, ada pilihan jawabannya, vektor, dan juga ada indeks jawabannya benar, 0, 1, 2, atau 3. Tuh. Sip, lanjut, di sini ada kuisnya juga. Sebentar. Tadi ke bentar. Tadi kuis. Nggak usah review. Nah, ini. Nah, ini untuk integer score 0. Nah, ini untuk apa? Integer score 0 untuk membuat variabel score untuk menyimpan jumlah jawaban yang benar. Jadi misalnya kamu benar 10, ya kamu bakal disimpan juga jawabannya sama sistem. Soal program ininya ya. Terus yang nilai awalnya 0. Jadi buat nyetel kalau nilai awalnya itu 0 kalau misalnya belum ngisi apa-apa. Untuk bagian for size t ini fungsi untuk apa? Mulai loop untuk menampilkan setiap soal. Kemudian juga ada keys, di mana fungsi dari keys ini untuk vektor atau list berisi seluruh pertanyaan ya tadi, dan indeks soal saat ini. Ini untuk ini ya. Oke, out jawab satu. Oke, ini tuh untuk apa? Ini tuh yang soal dulu. Ini tuh untuk apa? Untuk menampilkan judul soal ya. Contohnya ini nih misalnya nih, DeFi memungkinkan. Nah, jadi ntar itu bakal nampilin soalnya. Terus Q itu tuh berisiin mana tadi? QSA ini tuh berisi teks pertanyaannya. Nah, loop itu untuk menampilkan pilihan jawaban ya. Jadi si loopnya ini mana tadi?
Nah, ini tuh untuk si loopingnya. Untuk apa? Untuk menampilkan pilihan jawabannya ya. Menampilkan semua pilihan jawaban, OPTS untuk array pilihan jawaban pada soal tertentu, kemudian ada setiap jawaban itu dapat ditampilkan dalam format pilihan pertama. Ya, oke lanjut. Integer pick. Ya, ini tuh untuk apa? Integer pick ini untuk fungsi mengambil input ya, mengambil input angka dari pengguna. Jadi kayak rentang itu satu sampai jumlah pilihan. Misalnya ada pilihan A, B, C. Ya, paling itu ngambil input itu kalau misalnya pengguna ngetik C itu bakal input ke sini. Dan kemudian ada if pick. Nah ini tuh untuk ngecek nih jawabannya benar atau salah. Kalau misalnya benar, ya akan dapat tampilan benar. Ini. Kalau misalnya salah, ya ini. If else, jawaban salah jawaban. Ya, jika benar, set color ini. Jika salah, ya ini. Nah, setelah semua soal selesai, sistem program akan menampilkan skornya dengan ini, cout skor akhir. Nah, itu akan menampilkan skor akhir, skor, dan ini tuh akan menampilkan jawaban yang udah dijawab oleh user ya. Semisal skor akhirnya 7, ya akan menampilkan 7 per 10, 10 per 10, 30 per 10, kayak gitu. Nah, untuk output Niki, kayak tadi. Oke, kita sampai di menu ini ya, menu game. Game selanjutnya, yaitu simple mini game. Ya udah tandain juga biar kepisah antara game atas sama bawah. Ya, judulnya tuh game Crypto Tycoon. Game ini tuh kayak game trading sederhana, cuma ya sederhana gitu loh. Kayak misal aku pilih adopsi beli, jual atau hold. Dan ya di sini udah definisikan game ini sebagai judulnya. Kemudian ada CLS untuk nge-clear, domain sel untuk bikin headernya, set color, cout tapi udah simulasi sederhana ya, cout untuk simulasi ini ya itu menampilkan judulnya. Nah, kemudian sini ada balance nih. Balance ya. Double balance 1000. Ya, itu artinya apa? Untuk uang modal awalnya. Itu pakai $1000, kemudian double crypto holdnya belum ada di sini kan. Double crypto price berapa? Nah, ntar itu bakal keganti tergantung si ininya. Kemudian crypto price, gimana crypto? Nah, ini. Itu tuh fungsi tadi yang angka acak ya. Angka acak itu fungsinya ini untuk mengacak angka yang akan di random ya. Jadi price itu bakal di random banget, gak akan sesuai terus ya. Kemudian sampai sini ini ada MT5. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menggunakan fungsi random get generator ya. Jadi fungsi dari si MT ini untuk fungsi random generator, kemudian ada price move, ini tuh untuk harga kripto yang bisa naik turun 20%. Kemudian ada initial price ya. Ini tuh fungsi untuk apa? Untuk harga awal kripto yang diacak antara $50 sampai $150. Ini udah ditulis nih, antara angka 50 sampai 150. Jadi itu bakal diacak dari range gitu, nggak akan jauh-jauh dari situ. Terus crypto price, initial price itu menghasilkan harga awalnya. Oke, aduh, aduh. Oke, lanjut. Sampai di for ya, for integer round 1. Ya, game ini bakal berjalan setiap 5 ronde, dalam 5 ronde. Ya, setiap ronde itu bakal nampilin harga kripto saat ini, uang yang masih dimiliki, dan juga kripto yang dimiliki ya. Yang pemain punya ya di sini. Tuh udah tertulis, pakai balance, pilihan si out ini. Jadi pemain tuh bisa milih antara pemain beli kripto, jual kripto, atau tidak melakukan apa-apa. Kemudian ada if action ya. Nah, ini mulai kayak gini nih. If action satu ini jadi kayak pemain kripto tuh masukkan jumlah yang ingin dibelinya. Jadi di sini if action berapa kripto yang ingin dibeli. Silakan user memilih 5 atau 8. Nah, itu akan ke input di sininya. Kemudian lanjut if kripto berhasil membeli. Ini kalau misalnya dia mau membeli. Else. Nah, kalau misalnya user salah input, misalnya saldonya itu melebihi, saldonya itu kurang dari harga kriptonya atau bahkan melebihi dari kripto, itu akan muncul tampilan ini. Berapa banyak kripto yang akan dijual. Nah, itu juga nih, ini actionnya juga. If ya, if ini berapa yang akan dijual akan tampil juga di situ. Juga berhasil menjual. Kalau gagal ya kayak tadi. Nah, ini price movement ya. Ini untuk nge-update harga si kriptonya tersebut agar seru ini. Nah, ini kalau sudah selesai guys. Gimana? Out itu artinya game selesai. Yang ketika crypto hold atau hold ini total dari game yang udah dibuatnya. Jadi semisal balance-nya itu tadi ada $1000 yang ditambah dia tadi nge-hold 80 misalnya 8 koin, kemudian ada crypto price-nya di sini. Itu menentukan
jumlah akhirnya. Jadi ini ditambah ini lalu dikali ini. Kemudian see out, game selesai. Ini kalau udah selesai ya. Dan juga total kemenangannya. Total aset akan dimunculkan di sini. Tuh, di sini sudah lengkap. Ini ada balance-nya, ada crypto price-nya. Pokoknya lengkap sih. Lanjut, di sini ada void game home game menu ya. Ini untuk tadi kayak menu-menu games. Jadi kayak nunculin games itu apa aja. Jadi ada tiga kan, tadi ada dua, bukan tiga, dua. Ada quiz quiz crypto, terus ada crypto tycoon, mini, dan juga ini. Ya, user bisa milih itu di situ. Nah, ini yang tadi nih break, yang break guys ya. Jadi itu tuh fungsinya ini void main menu ya. Ini ada void, ada vector. Nah, ini yang tadi tuh opsi-opsi yang tadi di atas, pengantar cryptocurrency, teknologi blockchain, DeFi, ya dan sebagainya. Untuk ngeset warna, ngeset warna juga. Oke, tadi di sini udah sampai kayak program bakal minta ya. Tadi di sini tuh suruh milih di sini tuh. Kamu milih yang satu pengantar, dua blockchain atau jadi antara 1 sampai 12 ya rentangnya tuh. Nol juga bisa tadi kan. Nol tuh buat keluar ya. Pilih menu 0 sampai 12. Switch choice. Nah, switch ini dipakai untuk memilih aksi berdasarkan angka yang dimasukkan pengguna. Nah, tiap angka ini memiliki fungsi yang berbeda, seperti pembuka materi kripto, menjalankan kuis, atau membuka mini gamenya. Jadi beda-beda fungsinya. Oke, lanjut. Eh, Ini ada case 0, materi case 0 ya. Ini CLS untuk nge-clear layarnya, terus set color, lalu center print untuk nampilin teks ininya. Terima kasih telah menggunakan Cryptopedia. Terus STD, distribution, terus return. Nah, ini tadi case-nya nih. Case 1, case 2, case 3, case 4 sampai 12 itu tadi default break. Nah, ya kalau misalnya 0 ya tadi itu, guys. Integer choice get input dari 0 sampai 12. Satu case 2. Oke, lengkap lah tadi udah dijelasin semua ya. Sampai yang terakhir. Kemudian ada default break ya. Ini tuh jika tidak input, jika tidak sesuai dengan input 0 sampai 12 atau program nggak akan melakukan apa-apa. Jadi kalau misal nggak ada sesuai perintah dengan dari 0 sampai 12 ya program nggak akan menampilkan apa-apa guys. Oke, terakhir tinggal bagian ini nih penutupnya ya, integer main. Nah, ini tuh fungsi utama dalam program C++ ya. Ini tuh buat nutup fungsinya. Kemudian sebuah program itu harus dimulai dari fungsi mainnya dan juga diakhiri ininya. Ketika program dijalankan itu baris pertama yang dieksekusi berasal dari sini guys. Nah, berasal dari sini. Kemudian neon loading minimal ya. Itu memanggil fungsi bernama neon loading minimal. Jadi manggil teks ininya. Terus main menu, artinya mau setelah loading selesai program akan memanggil main menu. Yang dimana tadi udah program ada di atas tuh. Terus ada return 0, yang dimana program artinya selesai dijalankan tanpa error. 0 ada kode standar ya. Jadi kayak 0 itu merupakan sebuah program yang artinya berakhir atau sukses setelah program ini akan keluar. Ya, ini tuh biasa untuk kurung-kurung awalnya, untuk nutup berarti berakhir. Ya, mari kita run programnya. Mari kita jelaskan secara aplikasinya, aplikasi kripto uh, pedianya. Oke, bisa kita lihat di sini tampilannya. Di sini ada headernya tadi, ya ada ASCII-nya, teks ASCII-nya tentang Cryptopedia. Ini di mana? Udah tadi kita jelasin juga. Dan sekarang kemarin kita bahas menu-menu yang udah kita buat di Cryptopedia ini. Kita coba dari menu utama, ya kita pilih dari 1 sampai 12. Kita pilih nomor 1 dulu. Pencet. Nah, bisa kita baca di sini. Nah, ini saya bisa jelaskan di sini. Saya pelajar di SMP 1. Sebentar ya. Ya di sini, halo semuanya, perkenalkan saya dan Anda dari. Nah, ini pokoknya tentang cryptocurrency. Alasan saya membuat ini juga. Nah, tuh di sini keterangan tekan tombol apa saja untuk kembali. Ya, tadi program yang tadi tuh. Bisa kita tanggal F, H, E, A plus itu apa aja bisa kembali. Lanjut, teknologi blockchain. Kita jelasin dulu sini blockchain. Pengertian umum. Ya, di sini dijelasin juga tuh pengertian umumnya. Apa itu blockchain? Ya, blockchain adalah teknologi yang menjadi dasar dari hampir semua cryptocurrency. Bayangin, blockchain itu seperti
kayak rantai panjang berisi banyak data. Jadi setiap blok itu saling terhubung dengan sistem keamanan yang super kuat. Teknologi bersifat terdesentralisasi, jadi bloknya itu saling terhubung satu sama lain. Artinya itu nggak ada satu orang atau perusahaan atau pemerintah yang bisa ngontrol semuanya. Data disebar ke banyak komputer atau node dan juga di seluruh dunia sehingga sangat sulit dimanipulatif ya. Keamanan juga dijelasin di sini. Ya, setiap blok mempunyai kode unik bernama hash. Kalau ada seorang yang mencoba mengubah isi blok, otomatis hashnya akan berubah dan seluruh banyak konten tidak valid. Ini yang dibikin blockchain aman. Plus kemudian karena datanya tersebar ke jaringan, hacker itu nggak bisa cuma nyerang satu titik. Mereka juga harus nyerang ribuan komputer sekaligus. Maksudnya itu karena susah banget. Jadi ibarat misal dia mau ngancurin satu blok ini, itu di tengah-tengah ya. Dia harus ngancurin blok dari satu sampai dari satu dulu, nggak bisa langsung ngambil tengah-tengah ya, dari satu dua tiga empat lima tujuh delapan sembilan. Dia nggak bisa ngancurin dari sembilan, dia harus ngancurin dari satu dulu, baru satu dua tiga empat lima, dan itu sangat mustahil ya. Satu aja susah banget. Transparansi dan keterbukaan. Nah, blockchain itu transparan ya, transaksi bisa dilihat publik, tapi identitasnya tetap anonim ya. Walaupun alamat wallet bisa dilihat, ya pemiliknya tetap aman, nggak akan bisa ketahuan itu siapa. Ya, jadi bakal bisa terpercaya tuh ini karena keamanan di dunia digital. Penggunaan di dunia nyata, ya banyak banget penggunaan blockchain di dunia nyata untuk sekarang ini. Jadi nggak cuma buat cryptocurrency aja, ya, buat perbankan digital bisa, supply chain bisa, kesehatan bisa, buat voting pilpres pun bisa, 2029 mungkin ya. Dan penyimpanan identitas digital, kontrak pintar atau smart contract kayak tadi gitu. Contohnya misal penggunaan di kesehatan, terus misal ada seorang yang tangannya tuh patah ya, dan itu data dia tuh udah ada di blockchain. Nah, kalau dia nggak ada pakai blockchain, itu harus mulai dari awal dulu, dia harus tanda tangan dulu, ngisi formulir dulu, ini tuh dulu, pokoknya ribet lah. Sedangkan kalau pakai blockchain, datanya udah tercatat di blok tersebut. Jadi ya kalau dia masuk ya udah, dia tinggal masuk, nggak perlu ini lagi, tinggal cek aja namanya, udah ada di bloknya, udah tercatat. Tantangannya Dapi itu banyak banget ya. Blockchain ini merupakan energi yang boros, boros banget. Energinya lambat, terus regulasinya juga belum jelas, teknologinya juga masih baru berkembang, jadi ya masih diragukan banyak orang gitu ya. Tapi ya karena terbatasnya juga, teknologi itu masih eh, punya potensi untuk diteliti. Kesimpulannya, blockchain adalah inovasi besar yang membuka jalan menuju sistem digital yang lebih aman, transparan, dan efisien. Ya, lanjut, kita ke menu selanjutnya. Ada proses mining ya. Di sini juga dijelasin proses mining ya. Tadi udah kita catat juga. Kayak mining, crypto, aduh error nih guys. Ya, what is mining? Mining adalah proses untuk memvalidasi transaksi dalam mengamankan jaringan cryptocurrency. Dalam proses ini, komputer memecahkan teka-teki matematika yang kompleks untuk menambahkan blok baru ke dalam blockchain ya. Jadi singkatnya tuh kayak mining tuh ngeverifikasi transaksi, cara ngasilin koin baru, dan juga penggerak utama jaringan. Banyak ya fungsi miner ini. Dan juga gimana cara miningnya dijelasin juga. Untuk nambang, para miner harus menggunakan perangkat keras ya, kayak CPU, VGA, ASIC, dan juga yang lain-lain. Komputer-komputernya bersaing misalkan puzzle kriptografi yang siapa yang dapat duluan, dia berhak mendapatkan blok baru, mendapatkan reward ya. Dan rewardnya itu biasanya berupa koin baru, kalau nggak biaya transaksi dari pengguna. Jadi si fee dari user ini akan dikasihin kepada miner ya. POW, proof of work. Mining bisa daripada sistem proof of work yang di sini kerja keras komputer menjadi bukti bahwa mereka layak memproses transaksi. Ya, keunggulannya juga banyak ya, sangat aman, sulit dimanipulasi, namun kekurangannya itu boros banget listriknya. Kayak ya tau lah, Vega juga nggak murah sekarang buat mining gituan tuh. Karena mining sendirian makin sulit, banyak miner yang gabung ke mining pool. Ya, pool menggabungkan kekuatan banyak miner agar peluang mendapatkan blok lebih besar. Hadiah dibagi sesuai kontribusi daya komputasinya. Jadi misal bagi-bagi gitulah intinya. Nah, jadi ada beberapa tipe mining juga di sini. Ada yang solo mining, pool mining, cloud mining. Ya, challenge in mining itu banyak guys. Jadi kayak banyak persaingannya tuh. Apalagi sekarang udah banyak banget yang kenal kripto ya. Jadi rewardnya juga sering makin lama makin turun. Dulu kalau nggak salah 2009 sekali mining itu bisa gede banget, bisa dapat 100 sampai 1000 Bitcoin ya per mining. Cuma sekarang tuh karena emang udah sisa sejuta koin lagi, ya susah. Jadi persaingan lebih ketat juga. Rewardnya juga paling dapat 3, 1 Bitcoin 0,5, ya kecil lah. Mining adalah bagian penting dari ekosistem kripto yang dimana menjaga keamanan blockchain. Oke, lanjut. Oke, bagian DeFi. Ya, di sini juga jelasin DeFi, guys.
Tuh dijelasin di sini apa itu DeFi. Ya, DeFi itu di tanah digital yang luas, lahirlah sebuah sistem keuangan baru yang tidak dikuasai raja, tidak dikendalikan bangsawan atau bank. Ya, itu DeFi. Jadi DeFi itu ya cuma kayak algoritma smart contract blockchain dan para pengguna yang bebas ya. Itu cuma kayak dunia keuangan tanpa penjaga gerbang, tapi benar-benar aman gitu. Nggak perlu ada bank, customer service itu nggak perlu. Nah, DeFi ini memiliki prinsip kebebasan ya. Ya, siapapun bisa memakai tanpa izin, jadi nggak perlu izin dulu ya. Coba anak kecil pun bisa pakai, kakek-kakek pun bisa pakai. Transparansi ya, transaksi yang tercari di blockchain itu benar-benar transparan ya. Kemudian ada non kustodial atau aset yang akan tetap sepenuhnya milik kamu, otomatis dijalankan di smart contract bukan manusia. Ada di DEX ya, Decentralized Exchange, di mana tempat berdagang. DeFi itu banyak banget. Dalam lembaran DeFi itu banyak ya. Ada fitur modern ya. Kalau sekarang tuh contoh nih DEX banyak tuh kayak trading DEX sekarang. Anaknya Pak Purbaya tuh terkenal lagi ini di trading meme coin di Solana, kalau nggak di Pump Fund biasanya. Itu DEX ya. Banyak tuh kayak Radium, terus Pump Fund, apalagi ya banyak pokoknya. Terus ada lending dan borrowing, meminjamkan aset mendapatkan bunga dan mendapatkan jaminan kripto. Kemudian ada yield farming, ada juga staking untuk ngunci aset ya. Ada synthetic asset ya, aset digital memiliki aset dunia nyata ya, banyak banget pokoknya DeFi ini. Kelebihan DeFi itu nggak perlu bank, jadi nggak perlu ada sistem pihak ketiganya, kemudian tidak ada dokumen atau verifikasi yang sulit juga, nggak ada batasan di negara, akses 24 jam tanpa batasan, potensi keuntungannya lebih besar dibandingkan bank tradisional. Nah, ya minusnya gitu, smart kontrak bisa diserang, bisa dihack juga, itu bahaya. Volatilitas juga sangat tinggi, scammer bisa berkeliaran. Nah, salah kirim ini yang paling sering. Kalau kamu salah kirim di DeFi ya, di ini salah salah satu aja, salah satu angka itu hilang langsung walletnya. Nggak bisa call customer service kayak misal kamu hilang salah transfer di BCA gitu, nggak bisa. Gas fee-nya juga cukup mahal ya. Kadang contoh Bitcoin. Bitcoin kalau transfer Bitcoin fee-nya bisa gede tuh, apalagi kayak Ethereum. Misal saya transfer mau beli nasi goreng 16.000, fee-nya tuh bisa $8, bisa 180.000 fee-nya. Emang masih kurang kurang efektif ya beberapa DeFi ini. Nah, ada NFT guys. Mari kita bahas NFT. Ya, apa itu NFT? NFT adalah sebuah aset digital unik yang disimpan di blockchain. Tidak seperti Bitcoin atau Bitcoin lainnya atau yang nilainya sama. Jadi NFT ini bersifatnya unik ya, kayak lukisan asli gitu, kayak kartu langka ataupun koleksi digital. Gampang itu NFT itu kayak sertifikat, sertifikat kepemilikan yang nggak bisa dipalsuin. Fungsinya juga banyak ya, kayak karya seni digital tuh kan banyak. Kemarin dulu banyak banget yang main NFT tuh, bisa jadiin item game, identitas digital, investasi aset langka. Nah, kenapa NFT bisa jadi tren? Karena bukti kepemilikan aman ada di blockchain, kemudian dapat diperjualbelikan kembali, memberikan peluang besar yang bagi kreator digital, komunitas global yang aktif dan berkembang. Ya, resikonya gitu guys, sekarang juga udah mulai sepi tuh NFT. Harganya fluktuatif, banyak proyek yang spekulatif juga, volume pasar bisa turun, masalah plagiarisme. Nah, contoh NFT yang terkenal nih ada Azuki ya. Siapa sih yang nggak tahu Azuki itu NFT mahal. Cool Cats, Bored Ape, Batch, CryptoPunk ya. Terus Gozali tuh, yang orang Indo tahu tuh Gozali biasanya. NFT bukan sekedar gambar digital ya. Jadi kayak aset lah, bersertifikat. Oke, lanjut. Nah, ada top coin nih, ada top coin. Top coin itu apa sih? Top coin itu merupakan di dunia blockchain yang dilus dan tak pada tepi. Berdirilah para raksasa yang menjadi ini. Nah, itu tuh kayak urutan tingkatnya. Pertama ada Bitcoin. Oh, kingnya nih. Lahir pada tahun 2009 oleh sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto. Nah, koin pertama itu tuh induk dari koin kripto yang ada sekarang. Kenapa disebut raja? Karena supply juga terbatas banget, cuma 21 juta koin. Blockchain yang paling aman di dunia, digunakan paling sebagai emas digital. Jadi kayak karena Satoshi ini udah nggak online, nggak kayak misalnya Ethereum nih, foundernya masih hidup, itu masih tanda tanya. Ya walaupun mungkin emang nggak bisa dihack, tapi masih tanda tanya. Kemudian ada Ethereum nih, Bitcoin adalah king, kalau Ethereum adalah arsitek terbesar. Nah, Ethereum merupakan layer one yang benar-benar kepake banget, banyak banget yang mulai pakai ini setelah Ethereum muncul. Nah, mengenalkan smart contract, nah, teknologi yang membuat itu kayak NFT, DeFi itu kebanyakan dari Ethereum itu sendiri. Banyak kok yang coding-coding juga kalau salah ada pakai Ethereum gitu, lupa bahasanya tapi apa.
Kemudian ada BNB ya, penjaga kereta perdagangan. Itu kayak, oh ya ini tuh fee termurah. Saya sering banget pakai ini karena adminnya benar dikit ya. Misal saya transfer 10 USDT paling malah bahkan gak ada adminnya kadang. Jadi untuk pemula sih prefer pakai BNB ya, walaupun mungkin kecepatannya biasa dibandingkan ini. Nah, Solana nih, ini kencang banget, cuma mahal fee-nya. Ini gede. Kemudian ada stablecoin ya. Stablecoin itu merupakan koin yang kepatok ke dolar ya biasanya tuh. Jadi yang biasanya fluktuatif, koin itu enggak. Koin itu cuma jangkar stabilitas. Jadi misalnya USDT nih, itu tuh USDT nilainya kepatok sama dolar ya. Dia tuh dipatok ke dolar, nggak bisa fluktuatif kayak Bitcoin 100 sekarang 10.000 dolar, besok 100.000 dolar itu nggak bisa. Jadi kayak stable itu buat napas ya, buat yang paling tenang itu di antara misalnya pada naik ya stable kan paling stabil. Namanya juga stable. Oke, lanjut. Nah, ada keamanan nih. Oke, nah musuh-musuh yang mengintai di kripto itu banyak banget, guys ya. Phishing, email, website atau chat palsu yang nyuri wifi private key itu banyak banget. Scam project juga banyak tuh. Biasa kayak token yang udah dibeli malah diruk sama developer apa. Kemudian ada malware ya. Oh ya, rug pull itu kayak aset yang tiba-tiba di dump itu apa ya namanya? Rug pull. Terus fake airdrop, social engineering, kemudian ada pokoknya mereka tuh nggak bisa nyerang blockchain tapi nyerang kitanya gitu, nyerang manusia. Nah, ini catatan kalau misalkan main crypto nih, jangan pernah foto seed price. Jangan pernah ketik dia catatan HP, nggak jangan kirim ke siapapun data-data ini. Kemudian jangan simpan online juga data-data private key dan seed price-nya. Hati-hati ya. Ini ada ini wallet ya, wallet. Ada banyak, ada wallet tuh ada banyak jenisnya. Cuma yang paling umum tuh ya hot wallet dan cold wallet. Nah, hot wallet ini kayak cold wallet ya, dimana asetnya dibeku, dimana kriptonya punya kita, beneran punya kita. Bentuk itu banyak ya seperti USB atau wong lainnya itu kebanyakan jadi aset itu karena nggak terhubung ke internet jadi aman ya. Contohnya apa itu kayak Trezor, Ledger, terus masih banyak lah pokoknya kayak gitu. Kemudian ada non custodial wallet itu kayak hot wallet ya, jadi itu masih terhubung ke internet jadi masih cukup rawan ya, tapi udah aman udah punya kita sendiri, cuma masih rawan kena hack karena masih terhubung ke internet. Contohnya kita kayak MetaMask, terus wallet, dan masih banyak lah kayak OKX wallet itu masih ada multi-struktur wallet. Nah, itu tuh membutuhkan lebih dari satu pertujuan untuk transaksi. Wah, ini tuh super banget pertahanannya. Kemudian ada perisai ketiga ya. Nah, ini tuh kebijaknya. Cara menggunakannya tuh. Ya, pertama nih, harus menggunakan ulang alamat sebelum kirim. Itu harus bijak banget. Kemudian dijelaskan juga di sini. Pokoknya jadi jelasin lah cara-caranya tuh biar kalian tuh aman dalam menggunakan kripto ini. Ya, kalian bisa pakai coba sendiri nanti. Oke, ada sejarahnya juga. Sini saya bikin sejarahnya juga tadi. Nah, di sini jelasin tuh kayak nama di balik layar, benih pertumbuhan tapi kuat. Kemunculan sang bayangan Satoshi Nakamoto 2008. Nah, tuh dijelasin juga di sini pokoknya kelahirannya kapan, terus penjelajah awalnya kapan, revolusi Ethereum, itu dijelasin di sini kan kalau misalnya mau bisa ntar dibaca. Oke, kemudian ada glosarium ya. Ini buat istilah-istilah. Tuh banyak di sini. Ya misal kalian penasaran tuh apa sih blockchain, kalian bisa baca ini tuh blockchain tuh ini, crypto tuh ini, decentralized tuh ini, Bitcoin ini, exchange ini, seed phrase, kemudian ada proof of stake, kemudian ada proof of work, kemudian ada rug pull, stablecoin, DAO. Ya di sini pokoknya dijelasin semua tuh, pokoknya benar-benar lengkap banget. Ya untuk basic-basic mah cukup banyak ya biar kita nggak bingung banget. Oke, ini ada kreditnya. Oke. Nah, ini nih ada latihan soal. Nah, ini tuh buat kalian ngetes nih kayak semahir apa kalian dalam dunia cryptocurrency ya. Kalian bisa baca-baca sebelumnya terus ngetes di sini. Kayak aku tuh paham belum atau cuma kayak baru sekilas aja. Nah, kalian bisa tes di sini kalau kalian emang bisa, kalau emang paham. Contoh saya akan ngejawab nih. Oh, benar. Terus juga ada tulisan nih siapa penulis white paper Bitcoin. Nah, kita bisa jawab tadi kan udah ditulis tuh Satoshi Nakamoto ya. Kita tinggal jawab dua.
Nah, NFT adalah singkatan dari, kita bisa jawab juga di sini. NFT itu apa? Misal saya jawab dua. Oke. Apa itu wallet dalam kripto ya? Wallet tadi udah dijelasin juga tuh, udah ditulis di glosarium ada. Fungsi private key apa? Udah dijelasin juga tadi. Apa itu DeFi? Stablecoin? Proof of work itu untuk apa? Proof of stake untuk apa? Nah, proof of work beda karena apa tuh? Karena staking token untuk validasi. Ya pencet. Salah pencet, guys. Tapi bener jawaban tadi. Rug pull artinya apa tuh? Rug pull artinya penipuan ya, penipuan tarik dana proyek. Salah pencet lagi. Terus apa itu gas fee? Gas fee blockchain, biaya transaksi blockchain. DX adalah apa? DEX itu tadi udah disebutkan juga, decentralized exchange. Fungsi seed phrase itu apa? Mengembalikan wallet. Metaverse berkaitan dengan tadi udah dijelasin juga. Bull market itu apa? Bear market itu apa? Smart contract itu apa? DAO itu juga apa? Tidak ada tulisan. Nah, kita bisa tes di sini. Kita coba jawab. Hmm, fungsi NFT, hmm, exchange. Exchange itu pertukaran ya. Terus ada staking. Staking itu untuk apa? Tadi POS ya, untuk mengunci kripto biar dapat aset gitu. Fungsi smart contract apa? Nah, tadi jelasin juga ya. Untuk jalankan kode. DeFi memungkinkan untuk, ya tadi udah jelasin juga, untuk keuangan terbuka tanpa bank. Token token populer ya. Tadi udah jelas juga. Enggak ada ini bukan token guys. Yang kayak USD, Euro, BTC. Nah, bisa dua nih. Karena di situ token ya. Konteks itu token bukan koin. Ya kita jawabnya USDT ya. Kalau koin baru Bitcoin. Apa itu liquidity? Liquidity itu ya tadi dia ada juga di sana. Fungsi multi signature wallet tertulis juga di glosarium. Nah, ya tadi saya tadi kepencet dua jadi salah dua ya. Jadi skor tuh tadi tertulis di sini nih. Tertulis 280 dari 300. Ya itu kalau misalnya salah dua, kalau benar semua ya 300 gitu. Nah, ini terakhir nih, menu terakhir. Crypto Tycoon ya, trading simulator. Nah, contoh. Wah, ini 122 dolar, 122 dolar. Koin apa nih? Kayak Solana deh. Misal, eh aku di sini mau beli. Enter. Kita mau beli 8. Nah, 8 kalau 15 kita maksimalin aja. Hmm, keuntungannya masih sedikit, guys. Oke. Kita sini milih untuk ngehold. Oke. Kita sini untuk buy. Oh, nggak bisa, guys. Salah, salah, salah. Kemudian round crypto. Ini oh kita serius milih lagi, kita hold aja. Kita hold aja. Tuh, ngepam, guys. Ngepam. Kita profit 500 dolar. Yang tadi kan balance kita tuh 1000 dolar deh. Tuh, 1000 dolar. Dan sekarang karena kita mengalami pengenaikan harganya, kita jadi 1542 dolar ya. Itu lumayan banget. Ya, mungkin itu saja program yang dapat saya sampaikan yang mengenai crypto kalian sini. Ini mungkin kalian bisa coba sendiri nanti. Kalau emang penasaran apa itu Cryptopedia, ya mungkin kalian bisa coba sendiri juga di rumah. Bikin program kayak gini, sederhana. Ya, cukup simpel juga programnya. Jadi nggak terlalu susah juga ya. Kayak tadi udah dibahas juga ya, dari cara pembuatannya, headernya apa aja, terus pakai string, terus pakai pengacakan angkanya, delaynya, untuk animasinya, itu kita tadi dijelasin semua. Dan ya mungkin materi juga udah kita jelasin juga tadi ya, dari awal dari pengantar cryptocurrency ini sampai game mini Tycoon ini. Ya mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai program C++ kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Hmm, Mari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Bye.